warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Prastio, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya. Dalam hal ini, saya mengampu mata kuliah Komunikasi dan Perubahan Sosial yang merupakan bagian penting dalam pembentukan pemahaman mahasiswa terhadap dinamika sosial dan peran strategis komunikasi dalam pembangunan masyarakat. Mata kuliah ini mengkaji konteks komunikasi dalam perubahan sosial yang memiliki substansi diantaranya adalah sistem komunikasi Indonesia, media dan perubahan sosial, serta isu-isu beserta penyelesaiannya. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis dan aplikatif terhadap isu-isu perubahan sosial melalui pendekatan komunikasi yang strategis dan berbasis kearifan lokal. Mata kuliah perubahan sosial ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, yakni yang pertama adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan teori komunikasi dan perubahan sosial serta teknologi informasi dalam isu-isu pembangunan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis data dan memberikan alternatif solusi. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu bertanggung jawab terhadap penulisan makalah dan pemaparan studi kasus. Keempat, mahasiswa menguasai prinsip dan strategi komunikasi dalam isu pendidikan, lingkungan, gender, dan kesehatan masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu materi inti dalam kuliah ini, yaitu teori modernisasi dengan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, bahwa materi ini disampaikan pada pertemuan perkuliahan minggu ketiga hingga minggu kelima. Topik ini membahas bagaimana teori modernisasi menjadi fondasi awal dalam memahami proses pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang. Teori ini berpandangan bahwa masyarakat tradisional perlu mengalami transformasi nilai, struktur, dan sistem menuju masyarakat modern. Dalam konteks komunikasi pembangunan, teori ini menekankan pentingnya media massa dan teknologi komunikasi sebagai agen perubahan sosial. Saya menyampaikan materi ini melalui ceramah interaktif dan diskusi kelas dengan dukungan literatur utama, buku-buku yang berbahasa Indonesia dan buku-buku berbahasa Inggris. Bahasa Indonesia contohnya adalah Sistem Komunikasi Indonesia, dan buku berbahasa Inggris contohnya adalah Communication for Development in the Third World. Saya juga menyisipkan studi kasus aktual seperti digitalisasi desa, kampanye kesehatan berbasis media sosial, dan transformasi budaya akibat media digital. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa pembelajaran yang bermakna terjadi ketika mahasiswa terlibat secara aktif. Oleh karena itu, saya menggunakan metode small group discussion, kemudian ada contextual learning, dan collaborative learning. Mahasiswa saya ajak untuk menganalisis pendekatan modernisasi dan membandingkannya dengan teori dependensi atau pembangunan partisipatif. Kemudian, mahasiswa diajak untuk mengkaji bagaimana media digunakan dalam proses modernisasi di Indonesia. Kemudian, mahasiswa juga diajak merefleksikan dampak modernisasi terhadap budaya lokal, identitas, dan relasi sosial. Saya juga membuka ruang diskusi secara daring dan forum reflektif agar mahasiswa dapat menyampaikan pandangan secara kritis dan membangun pemahaman secara kolektif. Kemudian yang ketiga, assessment.
Penilaian ini dilakukan secara bertahap dan beragam, mencakup yang pertama adalah jelas aktivitas partisipatif diskusi dalam kelas oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian ada ujian tengah semester pada minggu ke-8 dengan persentase 25%. Kemudian ujian akhir semester pada minggu ke-16. Kriteria penilaian meliputi kemampuan menjelaskan konsep secara mendalam, menyusun argumen yang logis dan kritis, serta merujuk pada sumber akademik yang relevan. Di sini, saya juga menilai kemampuan mahasiswa dalam mengaitkan teori dengan konteks sosial yang aktual sebagai bentuk penerapan pengetahuan yang reflektif. Melalui pemahaman terhadap teori modernisasi, mahasiswa kami harapkan mampu melihat komunikasi bukan hanya alat sebagai penyampaian pesan saja, tetapi sebagai kekuatan transformasional dalam pembangunan masyarakat. Di sini saya sebagai pendidik, saya meyakini bahwa tugas saya bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, nilai, dan kesadaran sosial mahasiswa. Saya ingin menciptakan ruang belajar yang inklusif, kritis, dan kontekstual, di mana mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan sosial di lingkungannya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Siang. Di sini ada Zakaria, Ajeng, dan teman-teman sudah pada hadir di pertemuan saat ini di ketiga 3 sampai 5 di mata kuliah KPS. Jadi KPS ini adalah komunikasi perubahan sosial. Jadi di pertemuan ke-3 sampai 5 ini saya akan menjelaskan tentang modernisasi dan komunikasi. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Ini terlihat dengan jelas. Jelas ya. Di sana ada gambar desa dan ada gambar perkotaan dengan orang-orang yang menggunakan laptop. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata modernisasi? Pembaruan. Pembaruan, terus apa lagi selain pembaruan? Kira-kira perubahan, masa depan, modern. Teman-teman pernah kira-kira modern itu seperti apa ya gambarannya? Apakah modern itu adalah sesuatu yang nggak ada, akhirnya secara perlahan menjadi ada? Contoh, kita lihat di sana ada ibu-ibu mengambil padi, kemudian ada bapak dan anak itu membajak sawah dengan kerbau. Menurut teman-teman, bentuk komunikasinya mereka seperti apa ketika di desa? Secara langsung. Tatap muka secara langsung. Ada lagi yang pernah teman-teman alami nggak? Kalian pernah alami nggak ya masa kecil itu pas ngomong sama orang tua itu langsung ya tatap muka langsung gitu ya. Tetapi setelah besar seperti ini, tiba-tiba kontak orang tua itu dengan HP. Ya, itu adalah bentuk ketika teman-teman melakukan pada waktu kecil belum mengenal teknologi, otomatis kalian secara langsung menyapa orang tua. Tetapi ketika sudah besar seperti ini, maka teman-teman adalah melakukannya dengan teknologi. Pernah nggak di antara kalian yang tanya ke orang tua, Pak, Bu, masa apa ya ini? Tapi melalui HP? Pernah ya? Itu karena apa? Karena
penasaran orang tua kita masak apa di rumah atau perut kita pas lapar waktu itu. Konsep dasar dari modernisasi teman-teman adalah secara umum adalah perubahan dari masyarakat tradisional ke modern ya, baik dari industri, teknologi, dan urbanisasi. Ciri-cirinya adalah teknologi tinggi dan digitalisasi. Di sana ada perubahan nilai sosial dan ada transformasi ekonomi. Berikut saya kasih contohnya untuk yang smart cities. Just how smart is your city? Chances are it's getting smarter by the year. Many governments around the globe are racing to infuse technology in just about every aspect of its city's operations. And I mean every part, including public transportation, IT connectivity, water and power supply, sanitation and solid waste management, efficient urban mobility, e-governance, and citizen dollars by making their city smart. But of course, to save money, sometimes you have to spend it first. The global smart city market is estimated to attract $15 billion by 2021, and that's just for software. So now companies from Microsoft to Cisco are aiming for a piece of it. In Singapore, up to citing CNBC. Still. Oke, apa yang teman-teman lihat dari smart city tadi? Menarik nggak? Menarik. Keterhubungan. Terus, apalagi? Canggih. Kenapa? Canggih. Apalagi teman-teman? Dari yang smart cities tadi ya, dari tampilan tadi. Jadi di Singapura sampai saat ini mereka mengembangkan segala sesuatu dengan digitalisasi. Buang sampah tadi kita lihat, sampah langsung masuk ke bawah tanah. Mau parkir itu sudah ada sensor teknologinya seperti itu. Tetapi yang perlu dicatat adalah yang dikomunikasikan dan perubahan sosial tadi di filmnya di Singapura, kita itu harus melakukan investasi besar dulu seperti itu. Membangun infrastruktur dulu, teknologi, baru kita merasakan itu. Kita merasakan itu, otomatis kita, misalkan jadi warga Singapura, kita akan membayar pajak yang tinggi juga di sana. Tetapi jangan khawatir, di sana itu punya kemampuan teknologi untuk keamanan kita, seperti itu. Ada beberapa poin ya, yaitu adalah peran komunikasi dalam modernisasi. Yang pertama adalah komunikasi sebagai penggerak. Di sini adalah media massa dan digital menyebarkan ide modernisasi, kemudian ada teknologi komunikasi, mempercepat perubahan, kemudian ada dampak pada interaksi sosial yaitu adanya chat, medsos, lalu globalisasi informasi. Nah, teman-teman, menurut kalian media massa dan digital ini menyebarkan ide modernisasi. Kira-kira contohnya apa ya? Emoticon itu termasuk modernisasi nggak menurut kalian? Masuk ya? Itu bagian daripada komunikasi juga ya? Seperti di contoh gini, pernah nggak teman-teman itu pas lagi chat nih berdua, tiba-tiba ngirimkan emoticon dengan emot yang ketawa-ketawa, padahal kalian nggak ketawa. Tapi kalian bisa memunculkan itu apa ya? Kira-kira apa yang ingin teman-teman sampaikan di sana komunikasinya? Ngirim kalian nggak ketawa, tapi emotnya itu ketawa. Atau WK gitu. Kira-kira padahal bisa juga pada saat itu kondisi kalian ini lagi baper gitu ya, atau lagi marah atau seperti apa gitu. Tapi komunikasi yang diberikan pada teknologi yang berjalan itu berbeda seperti itu. Itu biasanya karena kita sering bukan terpapar sih dengan teknologi, tapi kita akhirnya bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan kita teknologi itu. Kita bukan manipulatif ya, tetapi akhirnya kita sedikit banyak perubahan sosial pada diri kita, akhirnya kita bersembunyi di balik teknologi itu. Seperti itu. Misal, udah makan siang belum gitu ya? Ya, ada yang menjawab cuman emoticon yang ketawa gigi yang besar itu senyum aja gitu kan.
Terus ada yang cuma bilang dah gitu, DAH. Dah itu kan ada yang mengartikan sudah atau yang dah gini. Nah itu yang akhirnya membuat kita itu bertanya-tanya. Oke. Kemudian saya kasih contoh kasus teman-teman. Ada dua, positif dan negatif. Positif adalah bahwa desa digital meningkatkan kesejahteraan, kemudian ada gerakan sosial online. Ini saya putarkan ya, desa digital. Dan yang menjadi sorotan utama dari Biro Palo untuk cerita paparan kali ini mengenai desa digital pertama di Indonesia yang telah meraih penghargaan dari pemerintah. Di desa Lamahu baik penjualan online, apa itu penggunaan wifi khususnya untuk anak-anak sangat terbantukan Pak, terutama untuk pembuatan laporan atau tugas-tugas mereka yang dibutuhkan dari sekolah atau yang dari kampus mereka sendiri. Teman-teman yang di rumahnya atau perumahan entah itu di kampung ada yang dipasang CCTV tidak? Ada. Pernah menanyakan itu karena apa kok dipasang CCTV? Di satu keamanan maling, banyak maling di tempatnya. Terus apa lagi kira-kira? Selain itu? Dilihat aja. Untuk dilihat aja, oke. Nah teman-teman sebetulnya ini tadi pemberitaan ini tentang desa digital. Ini adalah di Gorontalo 6 tahun yang lalu, bahwa di desa Gorontalo itu sudah terjadi digitalisasi, itu sudah sejak 6 tahun yang lalu. Artinya kalau kita refleksi di tempat tinggal kita, mereka ini kan mengkoneksikan ya, jadi sawah, kemudian ada tiang, kemudian dikasih kamera-kamera itu agar bisa memantau secara real time kondisi sawah-sawah mereka seperti itu. Dan apapun itu jika terjadi kebutuhan layanan. Nah, di tempat kita sendiri, di kota kita sendiri saat ini, teman-teman sempat merasakan pelayanan digital yang susah nggak? Misalkan pengurusan apa gitu? Atau belum pernah merasakan itu, teman-teman? Misalkan ke kecamatan, ke dinas apa gitu ya, kalian ada kebutuhan mengurus surat perizinan gitu, itu masih manual atau kira-kira teman-teman sudah merasakan digital kira-kira? Ada yang masih manual. Itu di mana? Bikin SIM sih Pak. Bikin SIM? Bikin SIM. Itu nggak bisa kalau pakai aplikasi. Jadi kalau mau bikin baru harus datang ke Samsat. Ke Samsat. Oke. Pada waktu bikin baru otomatis ada tes ya? Tesnya menggunakan digital atau manual? Belum tes. Ada yang pernah? Saya Gimana sekali? itu pakai Digital dulu ya. Oke. Teorinya ya digital. Terus waktu prakteknya Manual itu ya. Nah, pada waktu tes teori secara digital atau computerized itu lulus nggak? Lulus. Kata lulus. Berarti luar biasa kalian. Karena saya pernah mengamati ada juga yang nggak lulus. Entah kenapa tiba-tiba setelah mengikuti peraturan itu tiba-tiba nggak lulus seperti itu. Mungkin salah sistemnya ya. Nah di Indonesia teman-teman, menurut kalian sudah digitalisasi belum sih? Maksudnya all in itu sudah, kalian itu merasa digital di Indonesia itu sudah oke nggak sih? Seperti itu. Mungkin kalau sudah all in belum ya Pak. Kalau Indonesia karena Indonesia juga masih negara kecil. Tapi mungkin dikit-dikit juga kita sudah mulai menyatu dan mengerti tentang modernisasi, jadi udah banyak yang berubah-ubah. Kayak mungkin pembayaran sekarang udah banyak pakai kris. Terus kalau misal parkir sekarang udah nggak ada juru parkirnya, udah pakai bisa pakai e-flash apa Indomie. Oke, betul. Kalian lebih suka belanja pakai kris atau manual? Kris. Kris. Kenapa? Lebih simpel sih Pak. Lebih simpel. Aja. Saya cuma pakai uang cash. Nah itu kenapa tuh? Karena saya lebih suka udah ngambil bukti Fisiknya. Ketika pakai kris
pernah salah jumlah nominal nggak? Kebetulan belum ya. Kalau saya pernah waktu itu mau bayar 10.000 jadi 100.000. Mau ditarik juga nggak bisa waktu itu. Akhirnya dibelanjakan. Seperti itu ya teman-teman, bahwa di Indonesia sendiri infrastruktur juga masih belum terlalu merata. Oke. Tadi adalah tentang sisi positif contoh untuk desa digital. Nah, sekarang kita ke gerakan sosial. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa sampah sudah menjadi isu nasional. Dengan begitu, Pandawara Group menyatakan bahwa itu sebagai tanda agar pihaknya menyelesaikan permasalahan sampah secara masif. Mengutip dari News pada 12 Maret, hal itu diutarakan oleh Gilang, satu di antara anggota Pandawara Group dalam konferensi pers pada 13 Maret 2025. Gilang juga menyatakan bahwa Prabowo tegas dalam menyelesaikan. Karena ini sudah menjadi isu nasional. Gitu. Ini adalah kesadarannya itu loh. Jadi antara memang swasta, individu ataupun government itu bisa bersinergi untuk menyelesaikan masalah ini. Karena masalah lingkungan di Indonesia itu sudah cukup kompleks. Jadi tidak mungkin gerakan ini dilakukan kalau tidak masih. Oke, teman-teman tahu ya Pandawara ini. Mereka ini 5 orang bersahabat sejak kuliah. Kemudian mereka itu terpicu karena kenapa sih di Indonesia itu banyak rumah-rumah yang ambruk, roboh di sisi kali itu. Ternyata ketika mereka itu melakukan riset, banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di sana. Akibatnya membuat erosi tanah dan sebagainya. Dan mereka itu luar biasa ya. Satu, programnya program sosial. Mereka itu mengkomunikasikan perubahan sosial yang dari yang sisi negatif akhirnya mereka tarik melalui sampah itu menjadi positif. Tetapi juga harus dibantu, disuarakan melalui digitalisasi. Yaitu mereka sering upload di di media digital seperti itu. Nah, sebetulnya saat ini teman-teman itu ada yang masuk ke sistem program studi independen. Nah, sebaiknya teman-teman pada waktu studi independen ini, teman-teman harus mempunyai kepekaan yang tinggi untuk mengkomunikasikan dan ada perubahan sosial. Ya setidaknya contoh dari tadi Pandawara itu mereka peduli sampah seperti itu. Nah, tinggal teman-teman yang mengambil program SI ini itu kalian ingin membuat perubahan di bidang apa seperti itu. Karena apa? Begitu nanti program studi independen yang teman-teman bikin itu cukup bagus dan membuat perubahan, kemungkinan teman-teman akan mendapatkan apresiasi juga. Jadi inilah momen teman-teman memilih SI itu untuk melakukan perubahan. Seperti contohnya ini tadi ya, mereka nggak malu-malu, maksudnya nggak merasa jijik turun ke sebuah sungai yang kotor, ke selokan seperti itu ya. Tetapi begitu kita cek di media sosialnya, mereka mempunyai apresiasi yang tinggi, ribuan komen yang positif seperti itu. Nah, kira-kira dari Pandawara ini, teman-teman yang ada di saat ini di perkotaan kita, menurut kalian permasalahan selain sampah? Kemacetan. Nah, kemacetan. Nah, di Surabaya, teman-teman sering nggak melihat motor yang belakangnya nggak ada plat nomornya? Iya. Nah, itu adalah bisa dijadikan teman-teman untuk membuat suatu karya, entah itu melalui storytelling dan sebagainya. Ternyata setelah saya amati di media sosial, banyak sekali pencuri-pencuri atau motor maling motor itu ketika rekannya pergi itu belakangnya itu nggak ada plat nomor. Jadi itu digunakan, kesempatan momen itu digunakan untuk kejahatan. Nah, momen inilah teman-teman, ini adalah sosial-sosial yang muncul. Bagi kalian yang mampu merubah konsep sosial, misalkan plat nomor yang nggak ada menjadi ada, itu luar biasa seperti itu. Tapi nanti programnya juga berat ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu demi untuk melakukan program sosial.
dari sisi negatif ya. Di sini ada berita bahwa ekonomi digital kita ini saya ambil 11 Juni tahun 2025 ya, teman-teman ya. 2025. Bahwa negara kita itu sudah mencapai 90 miliar dolar, sudah mengeluarkan uang segitu banyak sampai 2024, tetapi ujungnya adalah masih ada 3 hingga 6 juta masyarakat Indonesia itu masih adanya kesenjangan digital. Artinya digital di Indonesia itu masih belum merata. Kayak gitu teman-teman. Nah ini adalah tugasnya teman-teman di mata kuliah komunikasi dan perubahan sosial ini. Memang tugasnya adalah membuat suatu perubahan-perubahan kecil ya, seperti tadi Pak Harawan seperti itu. Dengan adanya sekarang digitalisasi, kalian ada yang pernah dapat hoax nggak? Ada yang merasa terbohongi nggak? Penipuan kayak gitu? Pernah ditelepon mengaku bahwa anaknya sedang masuk penjara polisi gitu ya? Polda Jati pernah ya? Ada lagi selain itu, tiba-tiba kalian pernah nggak sih diberondong oleh sales call telepon dari perbankan? Belum ya? Belum pernah. Saya pernah. Mungkin karena saya sebagai seorang pegawai punya rekening di bank, sehari itu ada 5-6, 24 jam itu menelpon untuk menawarkan kartu kredit saja. Jadi saat ini perubahan sosialnya adalah data kita bocor teman-teman. Bocor dan digunakan kesempatan untuk menipu banyak hal seperti itu ya. Banyak polarisasi. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir untuk teman-teman. Sebagai gengsi, bagaimana kita bisa memanfaatkan modernisasi tanpa kehilangan nilai-nilai sosial? Kira-kira apa ya? Ini kan gengsi nih, seperti itu. Jadi kita ikut modernisasi nih, kita kan udah betul. Tapi jangan sampai kehilangan nilai-nilai sosial. Bisa ngasih contoh? Mungkin bisa melibatkan warga-warga yang belum mengenal tentang digitalisasi. Kan sebenarnya sempat ada di sisi negatif bahwa ada beberapa juta jiwa yang merasa bahwa akan tertinggal dengan modernisasi. Jadi mungkin dari generasi kita sendiri bisa melibatkan warga-warga atau masyarakat yang belum mengenal tentang digitalisasi. Oke, ada yang lain? Sudah cukup? Paham ya? Baik, terima kasih teman-teman atas pertemuan minggu ketiga kali ini dan siang ini. Saya berharap teman-teman lebih peka terhadap masalah-masalah sosial sekecil apapun, dan ini adalah momen di mana adanya studi independen. Kalian boleh bebas untuk berkarya apapun, untuk membuat sedikit perubahan di bidang sosial. Suarakan juga melalui digital. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.